Oh sudah. Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah. Berita terakhir nampaknya terbukti omongan antum ini ya luar biasa. Tapi kita bukan ngomong yang satu ini. Kita ngomong masalah Ya, etika dulu ini Bang. Etika ini ya. Pak Jokowi menanggapi alumni paling memalukan oleh BEM UGM. Tapi Pak Jokowi mengingatkan kita punya etika, etika. Nah, ini macam mana masalah etika ini kan bagian dari filosof Ihsanuddin Nursi ini membahasnya. Selain juga kita akan bahas macam mana perkembangan di jalur Gaza yang datanya sudah tentara Israel itu sudah 3.000 orang yang tewas dan belasan ribu yang terluka. Data yang ditutup-tutupi. Selain itu hampir 19.000 syahid di jalur Gaza. Akankah ini mempengaruhi perekonomian dunia? Karena ini berkorelasi dengan keadaan Amerika di mana bandar The Fed nampaknya sudah uring-uringan ngutang tapi membantu perang ya luar biasa 12.300 triliun rupiah utang lagi Amerika sehingga Robert Kiyosaki mengatakan seperti yang tadi kami sampaikan akan menjadi negara termiskin. Wah, dangdut pula lagunya di sana nanti ya, miskin. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi, kita mulai bincang kita. Tafadhal Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang pertama soal etika. Etika. Alumni yang paling memalukan. Saya menyebut teman-teman UGM ini telat semua ini. Dari mulai mahasiswa sampai dengan profesornya telat. Maksudnya sejak Budiono jadi wapres tersangkut kasus Senturi. Mestinya mereka sudah mawas diri. Bahkan ketika Budiono diperlakukan sedemikian rupa dalam kasus Pong Senturi, mereka membela habis-habisan Budiono, dan saya dihajar habis-habisan oleh Humas UGM dengan tidak mengakui posisi saya yang resmi diterbitkan oleh rektornya. Saya punya SK rektor waktu itu, tapi humasnya tidak mengakui. Nah sekarang dia dapat makaromahnya. Nah ketika bicara tentang alumni, maka mahasiswa UGM mengakui bahwa Joko Widodo memang berarti lulusan UGM. Nah persoalan pokoknya bagaimana membuktikan dia mahasiswa UGM gitu. Dari berbagai hal sampai akhirnya gugatan di Jakarta Pusat tentang ijazah palsu hingga hari ini tetap tidak jelas kan. Jadi apakah memang itu alumni UGM atau tidak? Publik masih bertanya-tanya karena secara hukum prosesnya belum selesai. Tanggal 18 nanti akan lagi ada persidangan. Setelah 3 kali mediasi gagal. Itu kalimat alumni. Kalimat kedua, memalukan. Ukuran memalukannya apa? Indikator-indikatornya apa yang kita mesti ajukan? Yang mesti disampaikan. Apakah karena tindakan Joko Widodo selama jadi gubernur, selama jadi presiden, atau sejak jadi wali kota gitu kan kita. Kalau dia bilang alumni UGM kan itu menyeluruh. Berarti dalam sejarah hidup Joko Widodo, baik yang bergelar dokter Hannes maupun yang bergelar insinyur kan. Dua fakultas. Apa ini memang UGM menerbitkan 2 gelar begitu? Kan balik lagi ke persoalan alumninya gitu. Nah, mahasiswa tanpa pembuktian tentang alumni sudah bicara tentang alumni, lalu berikutnya ketika bicara tentang memalukan, dalam rentang yang mana gitu. Nah, disauti oleh Joko Widodo dengan persoalan harusnya mempertimbangkan etika. Gitu. Nah, kalau soal etika,
mestinya kita lihat ketika secara terbuka Joko Widodo menyatakan saya akan cawe-cawe. Ketika dinyatakan saya akan cawe-cawe, dia berhadapan dengan undang-undang, dia berhadapan dengan konstitusi. Nah, di situ yang saya bilang sejak awal, bahwa sejak 97 sampai dengan hari ini, sesungguhnya Indonesia mengalami krisis multidimensi, karena sejak diamandemen menjadi Undang-Undang Dasar 2002, paham materialisme liberal sudah merasuk ke seluruh level kehidupan masyarakat. Nah, kalau sudah materialisme liberal sudah masuk ke seluruh kehidupan masyarakat, maka krisis multidimensi pasti akan terjadi. Kenapa? Karena yang terjadi adalah hasad satu sama lain, yang saya sebut sebagai social distrust, social disorder, social disobedience di lingkup masyarakat. Di lingkup politik itu berarti terjadi political distrust, political disorder, political disobedience. Di lingkup ekonomi seperti pemberitaan kemarin dan pemberitaan hari ini, terjadi kekeringan likuiditas, terjadi ketimpangan, terjadi masalah stunting gitu. Maka terjadi economical distrust, economical disorder, economical disobedience gitu. Jadi kalau orang baru sekarang bicara tentang krisis etika, rupanya bangsa ini memang bangsa yang selalu telat mikir. Gitu. Bangsa yang, kalau saya ngomong kayak gini bukan baru. Saya bahan presentasi saya kemana-mana beredar tentang struktur apa yang tentang apa yang saya sebut sebagai bagaimana lahirnya masyarakat 3D, distrust, disorder, disobedient, baik sosial, politik maupun ekonomi, bahkan hukum gitu. Nah, ketika ribut soal etika, itu kan cuma dampak dari apa yang tidak selesai sejak amandemen hingga hari ini. Artinya Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 2002 sedang melanggengkan satu model yang dishonest, yang tidak jujur. Kalau sudah tidak jujur dilembagakan, ya pasti tidak etika lah. Kenapa ribut-ribut soal ingat ya masih ada etika. Oh, memang yang dikembangkan ketidakjujuran kok. Memang dikembangkan adalah keserakahan kok. Yang dikembangkan memang akhirnya persoalan bagaimana citra-citra palsu kok. Yang dikembangkan memang soal mitos-mitos nggak karu-karuan kok. Kok ributnya sekarang? Artinya muhasabah dirinya, Masya Allah di sini nih. Muhasabah dirinya itu yang mestinya 5 kali dalam sehari tidak membuahkan apa-apa. Loh kalau gitu pertanyaan, khusus untuk umat Islam, bener. Berarti problemnya sholatnya nggak efektif dong. Berarti. Itu sholatnya itu nggak. Sholatnya nggak efektif. Tidak efektif, bukan tidak tirumanina. Sholatnya tidak efektif, tidak menghasilkan satu kondisi yang muhasabah diri. Mestinya kalau memang sholatnya 5 waktu dengan benar, subuhnya benar, isya-nya benar, sebagai wujud bukan munafik gitu ya. Kan saya baru saja memviralkan beberapa bukti ayat-ayat tentang kemunafikan. Langsung kita bahas. Jadi muncul gitu. Dari mulai Al-Maidah 58 dan seterusnya sampai saya menemukannya banyak sekali dalam konstruksi, misalnya jangan memilih pemimpin kafir yang dekat dengan munafik, jangan begini, itu kan kelihatan gitu di situ. Jadi kalau orang baru sadar sekarang dan kemudian ributnya sekarang, kok gitu bangsa ini ternyata bangsa yang selain bangsa yang reaktif, bangsa yang tingkat kesadarannya itu telat gitu. Loh, kalau sampai bangsa yang kesadarannya telat, munafik, lalu sifatnya reaktif gitu ya. Problem dasarnya menjadi betapa rasanya Al-Quran jauh dari kehidupan rasanya kalau kayak gitu. Masya Allah, mengerikan buat saya. Itu mengerikan. Itu artinya problem pendidikan, Masya Allah. Kalau memang dari 272 juta masyarakat Indonesia, 87% adalah Muslim. Kita sebutnya 85% yang Muslim. Tapi Muslimnya seperti itu tadi, Masya Allah. Dan 70% tidak bisa membaca Al-Quran. Nah itu jadi kelihatan sekali memang peranan ulama
begitu sangat penting untuk memberdayakan masyarakat memahami Al-Quran, membaca, memahami dan menyadari serta menegakkan. Sehingga tahu apa perbedaan ya ayyuhalladzina amanu wa'amilus sholihah. Sehingga tahu ya ayyuhalladzina amanu muhajirin. Jadi mukmin yang muhajir, mukmin yang mujahid, mukmin yang kemudian berbuat soleh itu ngerti mestinya dari konstruksi kayak gitu. Jadi kita bukan tipikal bangsa yang kan berarti kita jauh dari posisi kuntum hori umatin kan, dari umat yang terbaik. Jauh, kita jauh sekali dari posisi bangsa ya umat yang terbaik kalau kayak gitu. Padahal kita 287% kayak gitu. Masya Allah, ini luar biasa. Ada problem besar gitu di bangsa ini kalau sampai kayak gitu. Bayangkan nggak kalau euforianya itu euforia dalam nikmat dalam ketersesatan gitu. Euforianya itu indah dalam kebusukan, itu gimana tuh? Masya Allah. Ini krisisnya sudah krisis multidimensinya nih. Bukan di level krisis multidimensinya, bukan di level permukaan loh. Krisis multidimensi sudah di level nilai. Sudah kan ada krisis multidimensi di level fungsi, krisis multidimensi di level strategi, krisis multidimensi di level kebijakan dasar, krisis multidimensi di level ya namanya nilai. Kalau kita ambil dari bawah ke atas gitu ya. Ini krisis multidimensinya sudah di level nilai. Makanya langsung kalimat saya kayak gitu tadi gitu. Jadi jangan bicara etika. Mestinya langsung tunjukkan bahwa Anda sudah bermoral dan beretika sebagai bagian dari upaya menjawab tudingan-tudingan the king of lip service, gitu. Untuk menjawab tudingan-tudingan alumni paling memalukan, jawab itu dengan bukan lagi dengan kata-kata, tapi dengan tindakan gitu. Dengan karya. Gitu. Dengan bukti gitu. Bukan lagi dengan kata-kata. Jadi kalau kita selalu berkata-kata, nah itu bukti bahwa kita memang reaksioner. Dan reaksioner itu ternyata termasuk yang tidak menyelesaikan masalah. Nah itu cerita soal. Nah, lalu kita masuk soal utang ya. Soal utang. Sebelum soal utang, boleh saya sisipkan sedikit, Bang. Ketika Sri Mulyani kembali dari Dubai yang mengatakan polarisasi di dunia ini sangat semakin mengerikan, terjadi deglobalisasi. Nah, ini kan kita negeri pengimpor yang luar biasa, akhirnya uring-uringan kita di sini. Nah, itu. Hanya tuh kayaknya penuh makna ini. Silakan. Dia kan murid Bank Dunia. Itu. Dia pernah menjadi managing director Bank Dunia. Sekarang pertanyakan sama dia, kapan Bank Dunia menyatakan polarisasi sosial sudah sedemikian rupa terjadi di tingkat global? Tahu nggak kapan itu? Kok baru sekarang ngomongnya? Masya Allah ini. Gak baca buku. Ini lagi-lagi ini lagi-lagi telat gitu, telat mikir, telat bersikap gitu. Masya Allah, loh, kalau sebagai managing director Bank Dunia saja telat bicara tentang polarisasi sosial, maka sesungguhnya selama sekian tahun ini dia menutup-nutupi kelemahan Bank Dunia berarti. Kan ini berarti produk Bank Dunia. Polarisasi sosial itu bahasa lain dari kata ganti dari gini rasio. Si kaya makin kaya, si miskin makin miskin. Makin miskin. Bang Haji itu lagunya. Bang Haji udah lama bikin lagu ini loh, udah lama ini. Iya. Artinya ketika Bang Haji aja sudah lama ngomong kayak gitu, itu karena sebenarnya pengakuan bahwa teori tentang pertumbuhan ekonomi, teori tentang GDP, Gross Domestic Product, sebenarnya teori gagal. Iya, namanya saja trickle down effect. Itu kan kalimat menghina. Bawah dari atas. Efek menetes dari atas ke bawah. Kan bawah
Jadi bawah itu cuma terima tetesan gitu. Itu kan konyol, Mas. Itu aja gagal. Udah istilahnya memalukan, menghina, menetes ke bawah, salah lagi, gagal lagi. Coba berapa kali gagal? Kan berarti gagalnya ganda. Dan itu diakui sejak bansos lagi. Dan itu pun nggak nyelesain masalah. Iya. Padahal itu kalau kita mau mundur cerita tentang tadi lagunya Bang Haji, itu kan cerita tentang bagaimana teori Nixon shock ketika Amerika diembargo minyaknya oleh Saudi Arab, oleh negara-negara di Jazirah Arab dalam soal minyak, sampai akhirnya Paul Omereth mengatakan the death of economic, bahwa IMF, Bank Dunia itu waktu itu namanya GATT, tidak berdaya apa-apa menghadapi embargo minyak dari Jazirah Arab, khususnya dari Saudi Arabia. Maka keluarlah Nixon shock, sehingga lahirlah Bretton Woods kedua, karena Bretton Woods pertama dianggap gagal. Ya, jadi peristiwa-peristiwa itu yang mestinya kita lihat gitu. Jadi artinya ini sama dengan pemikiran tentang redenominasi yang sudah digambar-gemborkan sekarang ini, yang dianggap sebagai simplifikasi, sebagai penyederhanaan. Padahal itu wujud kegagalan ekonomi, kegagalan sistem ekonomi gitu. Ini sama dengan yang namanya pengakuan Sri Mulyani, polarisasi global makin meningkat. Itu mengakui bahwa sistem ekonomi global gagal. Mengerikan, kalimatnya mengerikan gitu. Loh, itu karena melihat seperti yang saya bilang sama Anda kemarin, bahwa di Amerika sedang terjadi homelessness besar-besaran. Nah, ini yang Robert Kiyosaki bilang ya. Mumbai, iya. Ini kan Rasio duluan yang ngomong sebelum Robert Kiyosaki ngomong. Betul, karena dia di sana aja kan. Iya, Rasio duluan yang bilang bahwa homelessness di Amerika sedang menyebar dan luar biasa. Itu kan saya ngomongnya udah kapan tahu juga di Rasio. Dan itu membuktikan bahwa tadi gini rasio makin meluas, makin lebar. Itu artinya angkanya bukan lagi di angka 4,9 atau 0,49. Itu artinya sudah di angka 5 ke atas. Seperti sama di Indonesia. Katanya angkanya 0,38 sekian atau tepatnya 0,39 deh. Bukan. Real angkanya 0,4 sekian. Bahkan ada yang menyebut 0,49 sama. Jadi ini cuma ditutup-tutupi dengan amplop. Kiai terima amplop tebal. Ya. Lalu masyarakat terima BLT, terima amplop, terima macam-macam kayak gitu. Itu kelihatannya ngatasi masalah. Enggak. Sama seperti redenominasi kan tidak menurunkan harga. Jenis transaksi kan sama. Value-nya kan tidak menurun, cuma digital saja yang disederhanakan. Itu karena logika sangat cepat. Logika jangka pendek. Dia tidak melihat sejarah bagaimana rupiah telah ambruk sejak tahun 64 hingga hari ini. Itu data saya di bangsa terbelah kayak gitu. Tadi ada juga tuh rating tuh tentang ekonomi Indonesia di 68. Ya karena dolar kita kan paling hancur, digerus terus. Hutang bertambah tanpa hutang begitu kan. Kalau dia meluncur terus ke angka 16 nantinya. Nah, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka menutup-nutupi bahwa rupiah the weakest currency, currency paling lemah. Jadi mereka bilang sudah bikin redenominasi, karena itu juga digagasnya oleh Sri Mulyani, diterima oleh BI, gitu. Jadi ada sesuatu yang begini loh, kalau ya kita gagal, kalau ya kita salah, ya ngakui aja bahwa kita gagal, kita salah, terus kemudian jujur aja, dan itu soal etika publik, etika pejabat publik. Dengan begitu kita akan sama-sama mengatasi. Itu yang pernah saya ingat ketika saya dulu di panggung politik. Salah itu tidak apa-apa selama kita jujur. Itu kalimatnya. Jadi dulu di ketika saya berada di panggung politik formal gitu ya, berada di panggung politik, itu kalimatnya salah tidak apa-apa selama kita jujur. Jadi boleh salah tapi tidak boleh bohong, gitu kalimatnya. Sekarang kan nggak boleh salah dan boleh bohong, rusak nggak tuh jadinya. Itu yang saya bilang prahara, karena Anda boleh bohong dan boleh salah.
Itulah yang disebut dengan false flag, itu yang disebut dengan false truth. Coba bayangin tuh. Boleh salah, boleh bohong. Kan dahsyat. Semua pejabat akhirnya bohong. Semua pejabat akhirnya boleh salah gitu. Ngomong seenak-enaknya. Coba lihat soal IKN. Coba lihat soal harga jagung. Coba lihat soal harga cabai. Coba lihat soal harga beras. Coba lihat soal harga bawang putih. Coba lihat soal harga minyak, energi. Coba lihat soal listrik. Itu bohong enggak? Ya Allah ya Tuhan, Masya Allah. Ya, karena oligarki sudah mengendalikan segalanya, dagang, hukum, kekuasaan dan lain-lain. Nah, ketika masuk ke oligarki yang disebut selama ini sebagai kondisi itu kelihatan wah oligarki itu tidak ada, kan dibantah juga tuh oligarki tidak ada. Foto, tapi kan foto berkali-kali di istana seluruh oligarki ngumpul bersama Menteri Keuangan. Lalu kemarin muncul lagi beredar oligarki ngumpul dengan politisi. Coba. Artinya apa? Artinya pemilik negeri ini hanya betul-betul tadi yang saya bilang 29 orang. Pemilik negeri ini, penguasa negeri ini, pemegang saham negeri ini cuma 29 orang. 9 ketua umum partai, 10 orang namanya para konglomerat, 19 kan? 19 kan? 9 orang Mahkamah Konstitusi. 28 kan? Satu lagi presiden. Jadi 29. Oh gitu. Dia kongko beres semua gitu ya. Kongko dia 29 ini beres semua. Beres apanya kalau hasilnya sekarang oleh-oleh dari Dubai, dari COP yang ditinggalkan oleh para pesertanya ketika pidato gitu kan? Kan ketika pidato ditinggalkan oleh para pesertanya. Betul. Karena ini masalah lain lubuk lain belalang urusan alam ini, urusan climate change ya, betul. Artinya kalau dunia internasional saja memperlakukan kita kayak gitu, mestinya kita ngaca dong. Jangan cermin dibelah, cermin rusak, muka dibelah, nggak boleh begitu. Iya nggak boleh dong. Cermin rusak, muka yang dibelah atau terbalik, ya? Muka dibelah, cermin yang rusak. Begitu ceritanya. Nah, balik lagi tadi Bang. Negara kaya Amerika mau pinjam duit 12.300 triliun. Berapa dolar tuh? Saya lupa tadi dolarnya. 776 miliar dolar. Ini negeri ngebantu Kiev, ngebantu Israel. Tapi ngutang. Apa The Fed ini menjadi sebuah cerita lain yang tidak bisa diubah ke depan? Apalagi cerita Dewan Keamanan PBB ya, lain lagi kisahnya di tengah hiruk pikuk perang di Gaza, Palestina sekarang. Gimana Bang Ihsan Nursi? Ini makar Allah terbukti. Gitu. Jadi sejak George W. Bush menyatakan war on terror, sejak yang namanya 11 September 2001, yang kemudian sebenarnya bukan war on terror tapi war on Islam gitu ya. Defisit pajaknya itu terus berjalan hingga hari ini. Jadi di 2001 sampai dengan sekarang berarti sudah 21 tahun Amerika mengalami defisit karena pajaknya tidak memenuhi kebutuhan. Terus menerus, terus terjadi, terus tidak terkendali. Nah, dari posisi defisit kayak gitu, Amerika harus berutang. Nah, itu datanya kayak gitu. Jadi hati-hati juga dengan model Indonesia yang terus-menerus defisit ini sebenarnya membuat bangsa ini makin dikendalikan oleh kekuatan modal. Sama seperti Amerika. Dia dikendalikan juga oleh kekuatan modal. Itu yang saya sebut sebagai demokrasi korporasi yang akan berujung menjadi kudeta korporasi. Ingat ya omongan saya kudeta korporasi kapan tahu kan? Dia pernah ada. Jadi korporasi maunya ini dan pemerintah harus mengikuti lah gitu. Mengikuti dan itu berarti seluruh masyarakat mengikuti. Karena tadi model defisit itu terjadi sejak 2001 hingga sekarang. Nah, apalagi itu kesalahan pertamanya. Kesalahan pertamanya itu orientasi keluarnya lewat yang namanya kebijakan penguasaan dunianya, gitu ya, global super power sebagai adidaya tunggal dunia, gitu ya, adidaya tunggal global, gitu ya, global super power itu ternyata makan biaya yang sangat luar biasa, yang kemudian dikaji oleh kalangan luar negeri Amerika. Cina tidak mungkin mampu menandingi kemauan Amerika
mengeluarkan biaya untuk mempertahankan posisi sebagai global adidaya global. Nah itu karenanya Cina dianggap nggak bisa, Cina nggak mungkin mampu. Kita kan keluarin biaya terus-menerus sebagai adidaya global gitu. Nah, kekuatan adidaya global itu untuk menghasilkan uang, antara lain memang keluarin dulu biaya. Sehingga memperoleh pendapatan kan sama seperti bisnis. Keluarin dulu biaya, baru dapat pendapatan kan gitu kan? Iya. Oke. Modal dong, yang nggak pakai modal nggak boleh ambil. Iya, betul. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Maka pertanyaan besarnya, apa biaya yang harus dikeluarkan? Perang. Diciptakan. Itu yang saya bilang, perang untuk damai untuk perang untuk ekonomi untuk perang. Yang ketika kita pakai teori substitusi, teori persamaan, akhirnya ujungnya adalah perang ekonomi untuk damai. Ternyata nggak bisa damai karena modal selalu saling sikut, saling bantai, survival of the fittest. Yang nggak mungkin jadi damai. Nah, itu kesalahan kedua. Itu makanya dibilang oleh Angus Deaton, pemedang Nobel Ekonomi, putus asa dan matinya kapitalisme di masa depan. Udah dianalisa berarti gitu, Bang. Udah, itu buku baru tahun 2023 kemarin, belum lama bukunya, di Agustus kemarin terbit bukunya. Udah kayak gitu. Nah, lalu ketika mereka terus-menerus memaksakan kayak gitu dengan operasi di Kiev, di Ukraina, operasi di Israel, operasi di beberapa tempat, termasuk di Laut Cina Selatan, gitu. Operasi mendukung di Selat Taiwan, operasi politik di kawasan Asia Tenggara, mendukung habis-habisan AUKUS, gitu ya, karena mempertahankan posisi kayak gitu. Maka secara ekonomi, mempertahankan posisi di masing-masing geopolitik tadi, secara militer, jadi geomiliternya, mengakibatkan kosnya makin tinggi. Maka tidak mau defisitnya makin besar. Persoalan pokoknya, yang meraih keuntungan atas biaya itu siapa? Kan mestinya ketika ada cost ada gain kan? Ketika ada cost ada profit kan? Oke. Karena pertanyaan siapa? Apakah negara atau korporasi? Nah, dalam kasus Irak, dalam kasus Afgan, baik pada peristiwa 2001 maupun 2003, atau katakan dari peristiwa Arab Spring, yang mendapat kenikmatan korporasi. Ada subkon minyak, senjata, lain-lain. Iya, sama. Nah, sama seperti peristiwa-peristiwa yang sekarang sedang terjadi sejak namanya Februari 2022. Perang Ukraina hingga sekarang. Gitu. Ini. Yang menikmati hingga hari ini, itu yang menikmati korporasi. Karena Department of Defense bikin kontrak dengan sejumlah swasta besar untuk kepentingan berbagai pengembangan industri militer. Gitu loh. Sama Zelensky dan timnya dikorupsi pula lagi kan, lucu lagi begitu kan. Iya. Jadi begitu. Itu dampak lebih lanjut. Dampak berikutnya adalah karena seluruh pembiayaan yang mereka munculkan sejak 2008 ketika mereka keluarkan yang namanya bailout gitu ya. Kan mereka bailout di 2008 700 miliar. Lalu berikutnya di 2011 1,1 triliun. Bailout berikutnya pada era Biden 6,9 triliun. Itu nggak ada yang efektif. Tidak berhasil memperkuat daya beli. Kalau di Biden kan paycheck namanya. Kalau pakai di era Biden namanya paycheck namanya. Di era Obama namanya bailout. Tapering out segala macam, quantitative easing istilah mereka. Lalu efektif nggak? Nggak juga, karena korporasi yang dapat untung. Itu karena semua hajat hidup orang banyak dikomersialisasi. Itu karena semua lini dipolitisasi. Nah, itu bukti salah satu bentuk politisasinya adalah pertarungan Kevin McCarthy dari Republik melawan Demokrat. Dan itu soal utang. Coba kebayang nggak? Dari situ masalah. Jadi belibet mereka. Jadi mereka sendiri yang bikin apa yang saya sebut sebagai lingkaran setan. Nah, lingkaran setan itu mereka nggak bisa putus. Kenapa? Karena materialisme sebagai Tuhannya. Gitu loh. Ketika materialisme sebagai Tuhan, seperti juga Indonesia, ya terkena lingkaran setan.
kesesatan. Dan kita sedang menikmati tadi, makanya saya bilang menikmati ketersesatan. Karena materialisme liberalnya sedang berjalan habis-habisan kayak gitu ceritanya. Nah, itulah cerita tentang utang tadi sampai kayak gitu. Lalu mereka bilang, wah masih aman kok karena ngutang sama bank. Iya, itu membuktikan bahwa sesungguhnya telah terjadi perpindahan kekuasaan kepada pemilik modal. Karena yang beli surat-surat utangnya adalah orang-orang kaya. Nah, disitulah para bankir, para pemilik modal menjadi government shadow namanya. Nah, disitulah sejarah lama terbukti. Sejarah lama terbukti bahwa orang kaya selalu mengendalikan gereja dan selalu mengendalikan yang namanya pemerintahan. Itulah reformasi. Memisahkan gereja dengan yang namanya negara yang dilakukan oleh para orang kaya agar negara tidak mendikte gereja, gereja tidak mendikte negara. Orang kaya menentukan. Kenapa? Gitu. Karena orang jadi begitu sekularisme. Jadi materialisme sekularis gitu loh. Tidak ada juga materialisme spiritualis. Hampir-hampir kita tidak temukan. Akhirnya adalah kalimat di masjid atau para dai jangan bicara politik. Itu kan jadi bingung. Iya. Semua ayat kan ada politik. Ngadepin bini aja pakai politik gitu kan. Jangankan terhadap orang lain. Terhadap diri saja ketika Rasul mengatakan perang paling besar adalah perang melawan hawa nafsu. Nah, itu artinya ada politik dalam diri kita gitu. Jangankan dengan anak, jangankan dengan istri, dengan diri sendiri saja ada persoalan politik. Apa buktinya? Buktinya adalah bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Jadi politik itu adalah soal pengendalian. Itu yang disebut dengan social control atau political control gitu loh. Sekaligus political engineering and social engineering gitu loh ngelihatnya cara berpikirnya. Betul. Tadi ada yang protes jangan ngadepin bini aja, ngadepin laki juga pakai politik nih pendengar protes katanya. Oh iya. Iya saya paham lah politiknya. Iya, perempuan juga menghadapi suaminya kalau salah-salah, suaminya merasa ini apa sih perempuan tidak menghargai lelaki, istri apa? Yang tidak menghargai suami, kan gitu ceritanya. Karena merasa perempuan sudah bisa berkontribusi pada rumah tangganya, itu kan juga salah sudah dalam konstruksinya. Itu yang akhirnya saya bilang masalahnya perlu direstrukturisasi. Dan merestrukturisasinya nggak bisa cara lain, hanya dengan cara Islami, karena terbukti selama paling tidak selama 1 abad ini penguasaan materialis sekularis gitu ya, itu gagal sudah. Dan kegagalan itu tidak mau mereka akui sebagai sebuah bentuk kegagalan. Mereka masih mempertahankan. Itulah keinginan mereka melakukan digital currency. Itulah kelakuan mereka tentang one health. Itulah mereka melakukan depopulasi. Jadi ke situ semua larinya kalau kita mau lihat. Kita mau tahu. Ya itulah harus semuanya tahu. Kayak gitu. Masya Allah, 40 menit menjelang dan saya kayaknya nggak adil kalau nggak minta oleh-oleh dari seorang Ihsanuddin Nursi. Ustadz kemarin umroh, apa oleh-olehnya? Apa yang terjadi dan hikmah apa yang Ustadz kali ini Ustadz ya Ihsanuddin Nursi dalam perjalanan umrohnya ini, karena kayak masuk station sebentar. Nah, gimana? Silakan. Nah. Yang pertama, haji pada musim haji mendatang, Saudi Arabia memberikan tambahan kuota menjadi 241.000. Ini. Dari 221.000 menjadi 241.000. Lalu apakah tambahan kuota ini bisa membuat BPKH, membuat Kementerian Agama siap melakukannya? Saya tidak tahu karena jelas-jelas terbukti 10.000 yang kemarin saja tidak teratasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya dapat langsung dari kantor urusan haji di Jeddah karena saya kebetulan ketemu gitu ya. Saya ketemu mereka di Jeddah. Saya ketemu juga dengan konjennya. Jadi dalam dialog bersama ketua DPD, saya ketemu dengan dialog dengan mereka. Gitu. Nah, itu hal pertama. Hal kedua, musim haji ini akan diwarnai makin kental dengan
suasana yang makin liberal di Arab Saudi. Saya melihat misalnya bagaimana Jeddah makin liberal. Di pantai Kornis sana, di sepanjang pantai Kornis, kita sudah menemukan yang namanya sirkuit F1. Sirkuit F1 yang megah luar biasa. Dan sirkuit F1 itu dilengkapi juga dengan yacht club, yang tempat ngumpul para perempuan, tidak lagi berjilbab, tapi sudah bisa berpenampilan cukup. Iya, benar sekali. Itu tanduknya sudah mulai terlihat berarti ya. Terlihat di situ, gitu ya. Dan sekarang harga energi dulu sebelum dikenai pajak untuk RON real octane number 95 hanya sekitar 0,65 real. Sekarang sudah harganya menjadi 2,88 real kenaikannya. Begitu juga yang oktan 92 dari 0,45 sekarang menjadi 2,33. Artinya kenaikan harga. Jadi Saudi sekarang tidak ada subsidi, dilepas ke pasar. Padahal Saudi adalah eksportir terbesar dunia, gitu ya. Saudi diberkahi oleh yang namanya minyak. Artinya harga-harga di Saudi juga meningkat. Cukup tidak relatif meningkat dan mahal, dan itu artinya sudah prinsip ekonomi Barat sudah masuk ke dalamnya karena pajak sudah dikenakan sebesar 15%, gitu. Jadi sistem perpajakan sudah kena di situ. Itu yang terjadi. Sementara untuk ibadah sudah diberlakukan untuk selantai dengan Ka'bah. Untuk pria, untuk laki-laki harus berpakaian ihram. Yang di lantai Ka'bah. Untuk perempuan bisa masuk. Iya. Dan karena itu, kalau saya ngeliat kemarin, hampir di 5 waktu sholat, kita selalu menemukan lantai Ka'bah penuh luar biasa. Nah, tentu berbeda dengan 10 hari terakhir Ramadan atau musim haji, yang tingkat kepadatannya tentu berbeda. Yang menarik adalah tenda-tenda di Armina, di Arafah dan di Mina, itu akan dibuat jaraknya lebih dekat dengan Masjidil Haram. Itu kebijakannya. Sehingga tenda-tenda yang tadinya jauh akan didekatkan dengan Masjidil Haram, dan tingkat kepadatan penghuni satu tenda akan dibuat lebih layak. Kemarin di tahun 1444 itu, tingkat kepadatan sampai 0,9 per tenda. Nah, mereka mau kurangi katanya supaya lebih nyaman. Nah, itu kebijakannya. Jadi itu untuk tenda di situ. Gitu. Dan saya lihat kemarin kantor urusan haji Kerajaan Arab Saudi sudah memperbaiki beberapa fasilitas yang ada di Arafah dan di Mina. Itu saya lihat kayak gitu. Masya Allah. Luar biasa. Lebih lanjut lagi, kalau kita mau beribadah dengan benar, gitu ya, kata kuncinya adalah bagaimana sejak kita berangkat, semuanya sudah suci. Suci kalbu, suci ucapan, suci tindakan. Kita sudah mensucikan diri, gitu loh. Sebelum berpakaian ihram saja kita sudah harus begitu, gitu. Bagaimana kita mensucikan kalbu kita, mensucikan tindakan, ucapan kita dan tindakan. Allahumma inni a'udzubika min syarri lisani. Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Saya begitu doanya. Kita berlindung pada Allah dari keburukan lisan, dari keburukan kolbu, dari keburukan mata, dari keburukan pendengaran. Gitu. Itu harus dimulai. Dan itu berarti pendapatan yang kita pakai untuk berangkat haji dan untuk belanja itu harus betul pendapatan yang halalan, thayyiban, supaya kita dapat. Itu. Artinya kalau ada orang berangkat haji dengan modal berutang, kan ada sekarang nih orang berangkat haji, yang penting ada tabungan, berangkat paket utang, silakan berangkat. Itu nggak bisa itu, jangan begitu gitu, jangan begitu gitu. Insya Allah. Nah itu yang, begitu juga yang mau umroh, jangan dengan paket utang, jangan memaksakan diri karena
nggak baik hasilnya itu, nggak menjadi mabrur, nggak menjadi mubarok. Gitu. Orang Betawi bilang nggak berkeh. Iya betul, nggak berkah kita berangkat kayak gitu. Nah, kurang lebih begitu. Terima kasih. Nah itulah, itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan dalam dialog kita di Selasa pagi ini. Mudah-mudahan berguna bagi kita. Amin. Salah itu karena saya bodoh, kurang karena saya kurang pengetahuan, benar karena kehendak Allah semata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.